Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sekarang hadis yang ke-8 nggih. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimati, wahai kaum wanita muslimat, ya nisa al-muslimati, wahai para wanita muslimat, la tahqiranna jaratun bijaratiha walau firsina syatin. Janganlah sekali-kali seseorang tetangga itu merasa terhina untuk memberi sedekah kepada tetangganya walaupun hanya berupa kikil kambing. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Maksudnya, kalau dulu Nabi berpesan itu, kalau masak terus masakannya tercium oleh tetangganya, maka harus berbagi. Itu perintah Nabi itu dulu gitu. Kalau masak kok masakannya tercium oleh tetangganya, itu harus berbagi. Nah, kalau tetangganya banyak, yang paling berhak adalah yang pintunya lebih dekat dengan kita. Jadi yang pintunya lebih dekat dengan kita itu yang lebih berhak. Nah, makanya kita diperintah untuk berbagi makanan dengan tetangga kita. Nah, spirit yang mau saya sampaikan berbaginya itu ya. Kalau mengenai berbagi makanannya, kalau di sini mungkin ya, kalau di sini ya. Tapi kalau di Perumahan Harapan Indah itu belum tentu. Kalau di sini mungkin, kalau di sini mungkin, kalau di sini. Karena rumahnya kan berdekatan ya. Kalau masak banyak kan tinggal ngirim ke tetangga gitu.
Kalau di Harapan Indah kan mesti teriak-teriak dulu karena mesti ada pagernya itu. Dan belum tentu dibukain pintu juga. Dan kadang diberi pun belum tentu mau. Kalau di Harapan Indah itu, saya berani ngomong karena saya pengalaman. Maka akhirnya ini bukan berarti kita menentang hadis ini, bukan. Tapi memang konteks hadis ini harus dipahami secara, kalau di ilmu hadis namanya ada tahqiqul manat gitu. Dulu di masa Nabi bagaimana, sekarang bagaimana. Kira-kira penerapannya yang cocok bagaimana gitu loh. Tapi semangat hadis ini kita pakai apa semangatnya? Semangat berbagi dengan tetangga gitu. Semangat berbagi dengan tetangga. Maka kalau dalam konteks kekitaan, saya yang di Harapan Indah itu kalau mau berbagi itu mesti diukur. Kira-kira tanggone gelem apa ora iki. Kadang orang perumahan kan beda sama non sewu, orang kampung kan beda nggih kadang gitu. Bedane kadang lewat perumahan rada cerewet kan. Lewat perumahan rada cerewet. Saya masih ingat itu. Istri saya itu masak kambing. Bukan kambing sisa, bukan. Fresh, masih baru masak. Karena kita masak banyak, kita bagi. Itu seluruh tetangga nggak ada yang mau. Sampai pembantu rumah tangga pun nggak ada yang mau. Akhirnya dibawa ke kantor ke toko Madura. Baru doyan orang Madura itu. Jadi kita pernah ngalami itu, kita ngalami itu. Karena nggak semua orang non sewu. Terus kadang ada omongan, kan ada kadang orang dari kampung bawa oleh-oleh itu. Tapi oleh-olehnya di sini banyak. Itu kalau orang perumahan komentar. Gini aja dibawa dari kampung sini juga banyak. Gitu. Orang perumahan itu. Yang mungkin nggak semua perumahan begitu, cuman di Harapan Indah itu yang di sekitar saya. Ya, itu yang saya alami itu. Makanya saya kalau mau berbagi ke tetangga itu, kalau sama istri itu ngobrol dulu. Kira-kira tonggone gelem apa ora. Karena pengalaman sudah itu nggak semuanya mau ternyata gitu. Kira-kira gelem apa gak? Nanti gimana gitu. Tapi saya ulang ya, bukan berarti kita ini meremehkan hadis ini, bukan. Hadis ini benar. Karena Nabi dulu bersabda dalam konteks yang tepat saat itu. Nah, di kondisi yang sama lakukan, tidak apa-apa. Seperti non sewu, jenengan kan tanggone kan rapat-rapat dono pagere di sana, nonton nggih. Lah, gen kula niku mau nyapa tetangga saja kan mesti teriak ada pagernya. Dan belum tentu dibukain pintu, kadang tuan rumahnya lagi asik nonton drakor. Misalnya. Ngoten niku, mboten sami. Jadi kalau nopo, kadang perumahan sama perkampungan itu nopo beda. Nah, makanya lek jenengan cocok monggo diterapkan, ada mboten cocok konteksnya, spiritnya yang kita ambil apa? Spirit berbagi. Tetap kita berbagi sih dengan tetangga. Tapi ditepak-tepak nol. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ya tadi kadang tidak semua tetangga itu mau gitu loh. Kadang nonton sing cerewet, terus macam-macam. Daripada cerewet di sana. Wa anhu, dan ceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Al imanu, adapun iman itu ada 73 lebih. Iman itu ada 73 lebih. Bid'un itu 3 lebih. 73 lebih, atau bid'un wasituna 73 lebih, atau 63 lebih. Apanya? Syu'batan, cabangnya. Fa afdaluha, maka adapun paling utamanya cabang iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan adapun paling rendah-rendahnya cabang iman adalah imatatul adza, menyingkirkan duri atau penghalang, anitorik, dari jalan. Wal haya'u, dan adapun rasa malu adalah syu'batun, satu cabang minal iman, dari iman. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadisnya Bukhari Muslim. Jadi iman itu punya cabang yang banyak. Kalau istilah 70 itu berarti banyak atau mau. 60 juga banyak, istilahnya banyak. Cabang iman yang paling utama adalah la ilaha illallah. Nah, kita ini jangan tinggal zikir la ilaha illallah.
Jangan tinggal zikir la ilaha illallah. Karena itu afdalul dzikri, la ilaha illallah. Saya baca di fikih sunnah saya sabik satu riwayat yang menyebutkan afdalul dzikri la ilaha illallah. Afdalul laili lailatul jum'ah. Afdalud du'a alhamdulillah. Jadi ada riwayat yang pernah saya baca itu gitu. Jadi afdalul dzikri la ilaha illallah. Bahkan ada seorang sahabat Nabi namanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Itu sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, 'allimni 'amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, ajari aku amalan yang membuat aku dekat dengan surga, jauh dari neraka. Abi Dzar nanya begitu. Apa sabda Nabi? Idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan. Kalau kau berbuat yang enggak baik, segera ikuti dengan kebaikan. Di hadis yang lain, tamhuha, agar kebaikan itu menghapus keburukan tersebut. Terus beliau bertanya lagi, aqaulu la ilaha illallah min hasanatin? Apakah ucapan la ilaha illallah termasuk kebaikan? Qala, Nabi menjawab, na'am, bal huwa ahsanul hasanat. Iya, bahkan dia adalah kebaikan yang paling baik. Nah, makanya kita ini jangan meremehkan zikir la ilaha illallah. Jangan meremehkan zikir itu. Zikir la ilaha illallah. Allahu akbar. Kalau afdalul laili lailatul jum'ah. Paling utama-utamanya malam adalah malam Jumat. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terus afdalud doa alhamdulillah. Paling utama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Nah, kita ini kalau bingung mau doa apa, udah banyakin aja alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Itu afdalud doa. Bingung mau doa apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Itu afdalud doa. Kan ada masa di mana kita itu lagi nggak ada mood merangkai kata, lagi nggak mood merangkai kata, terus padahal kita ini pengen berdoa sama Allah, karena bingung, diulang-ulang itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Itu afdalud doa, napa? Alhamdulillah. Paling rendahnya cabang iman dalam hadis ini adalah menyingkirkan duri atau penghalang dari jalan. Termasuk diantaranya adalah mapras polisi tidur. Nah, itu diantaranya. Kalau panjenengan RT atau ini saya sering ngomong di mana-mana ini. Kalau ada RT atau RW di antara jenengan nggih, kok di wilayahnya ada polisi tidur, dilandaikan. Saya nggak ngomong dihilangkan, dilandaikan. Karena kalau itu dibiarkan curang, sampai kadang ada orang yang jatuh. Karena saya pernah ada jamaah saya ketika saya ngisi kajian di Jakarta Selatan, itu lagi nyebar undangan. Kalau saya nggak salah, gara-gara polisi tidur itu jatuh sampai nggak sadarkan diri. Akhirnya nggak tahu ditunda atau nggak jadi itu pernikahannya akhirnya. Nggak sadarkan diri. Itu gara-gara nopo polisi tidur. Naudzubillah. Ada orang keguguran gara-gara nopo polisi tidur. Allah. Bukan tidak boleh. Saya tahu itu tujuannya supaya orang nggak ngebut, tapi dibuat selandai mungkin. Kalau yang saya lihat di undang-undang Dishub itu ada
ukuran bikin apa? Iya, kursi tidur itu ada aturannya. Buat selandai mungkin. Yang curam-curam dipapras, dilandaikan gitu. Nah, ini terutama jenengan yang punya sahibul wilayah, punya wilayah. Saya nggak bisa bayangkan kalau orang yang kaget posisi tidur yang curam itu terus mesuk, terus melaknat orang yang bikin itu. Kalau sampai 40 orang yang melaknat, kalau dikabulkan oleh Allah bagaimana? Itu seperti itu. Makanya kan Nabi wanti-wanti aukamakol, jangan sampai kamu menjadi orang yang dilaknat. Ya, jangan sampai kamu menjadi dua orang yang dilaknat. Yang pertama orang yang kalau di Nabi saat itu konteksnya ini, orang yang pup sembarangan di jalan umum, dan yang kedua orang yang kencing dan pup sembarangan di bawah pohon rindang. Saat itu dalam konteks Nabi saat itu begitu. Dalam biar orang dulu ya nguisin sakarepe dhewe mikir kan bikin misuh wong. Atau di tempat rindang di mana kadang orang berteduh kayak powosing ana wong ngoyo gak kencing di tempat yang rindang ganggu orang yang istirahat di bawahnya, dipisui wong. Nah, Nabi itu melarang kita menjadi orang itu. Kalau kita kembangkan maknanya, jangan sampai kita menjadi orang yang dilaknat orang. Ya termasuk itu jangan bikin polisi tidur yang curam tadi, dilandaikan mau. Ben mboten dipisui wong nggih. Nah, itu seperti itu. Termasuk apapun yang mengganggu di jalan, termasuk knalpot yang pengeng. Hati-hati nggih. Knalpot yang bikin orang pengeng lewat gang-gang, ada yang punya anak kecil, anaknya terganggu, bisa misuh itu. Gara-gara knalpote mengganggu. Ketoke gagah, tapi ganggu wong. Kecuali settingan motornya pancen ngoten. Model napa motor biyen niku sing cempreng niku RX King apa nggih. Menjane kawane motor ya siji bab. Tapi sengaja dimodif untuk bikin orang terganggu niku naudzubillah min syarri dzalik, hati-hati nggih. Takutnya napa mengundang laknat dari orang yang terganggu. Kalau 1-2 orang yang mendoakan mungkin belum lah. Tapi kalau sampai 40 orang apa nggak dikabulkan oleh Allah? Ngerinya itu seperti itu. Allah. Dan malu itu adalah satu cabang dari cabang iman. Jadi kalau kita masih punya rasa malu kepada Allah, itu masih aman. Jadi cabang iman dalam diri kita itu masih ada. Itu seperti itu. Tapi konteks malu yang dimaksud adalah malu dari kalau kita berbuat yang nggak benar menurut Allah, itu kita merasa malu. Kita ini malu karena mau berbuat maksiat itu malu. Kenapa? Nikmat demikian banyak dari Allah, kok kita masih mau maksiat, bahkan maksiat dengan nikmat dari Allah. Nah, makanya kita harus merasa malu. Kalau misal perbuatan dosa terlanjur terjadi, namanya manusia kadang remnya blong, ya. Kadang remnya nopo blong. Ya sudah, segera istighfar minta ampun pada Allah, astagfirullah, karena merasa malu kepada Allah. Nah, di kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu disebutkan di antara orang yang malu kepada Allah itu adalah orang yang warak, orang yang menjaga diri dari tidak hanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan dari yang syubhat sekalipun. Bahkan dari yang syubhat sekalipun dia menjaga diri. Sehingga nanti di akhirat dikatakan oleh Allah dalam diskusi dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu, aku tidak akan menghisab orang-orang yang warok karena dulu dia pernah malu kepadaku di dunia. Maka karena dia malu kepadaku di dunia, maka sekarang di akhirat pun aku malu untuk menghisab dia. Jadi kalau kita punya rasa malu kepada Allah, Allah dalam tanda kutip ya, juga malu menghisab kita. Jadi kalau kita ada rasa malu kepada Allah, maka Allah pun juga dalam tanda kutip apa? Malu dalam menghisab kita. Itu dikutip dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah beliau. Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu al-muslimin. Ini tadi hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atashu.
fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhasu yaqulu sara minal atashi faqala rajul laqad balagha hadzal kalba minal atashi mithlu alladhi kana balagha minni fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bi fihi hatta raqa fasaqa al-kalba fasyakarallahu lahu faghfara lahu faqalu ya Rasulullah wahai Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajran faqala na'am fi kulli kabidin batin ajrun muttafaqun alaihi Bukhari Muslim wa fi riwayatil Bukhari fasyakarallahu lahu faghfara lahu fa adkhalahu al-jannata wa fi riwayatin lahumā bainama kalbun yutifu biroqiyatin qad kana yaqtuluhu al-atashu itra'athu baghiyun min baghaya bani Israila fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghfira laha bihi. Jadi sungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kali tertentu ada seorang laki-laki yang berjalan. Di tengah perjalanannya ia kehausan. Ia menemukan sebuah sumur, maka ia pun turun ke dalamnya dan meminumnya. Loh, gak izin dulu sama yang punya sumur. Air milik bersama. Air milik bersama. Jadi kalau jenengan dalam perjalanan nemu sumur, Anda ambil airnya, itu tidak haram walaupun tidak izin kepada yang punya sumur. Kenapa? Karena air itu milik bersama. Ngoten nggih? Napa? Meskipun dalam pekarangan orang. Walaupun dalam pekarangan orang. Walaupun dalam pekarangan orang. Andai kan tidak dilarang masuk ke rumah orang, walaupun di dalam rumah orang. Tapi Anda boleh masuk rumah orang sembarangan. Kalau walaupun dalam pekarangan orang. Saya ngomong hukum Allah ya. Nah, kalau hukum negara itu beda lagi. Karena kan ada undang-undang masuk pekarangan orang tanpa izin bisa kena pidana. Tapi kalau bicara hukum agama, air milik bersama. Tapi jangan sembarangan ambil air kemasan di Alfamart atau Indomaret. Milik bersama ya. Insya Allah. Kemudian ini konteksnya sumur ya. Kemudian ia keluar. Atau kalau dulu itu orang-orang tua kita dulu itu di luar rumahnya itu kasih kendi-kendi. Kalau di kampung saya itu ada itu. Kasih kendi-kendi. Sehingga orang siapapun yang lewat minum air itu boleh. Atau gentong-gentong. Iya, gentong. Di kampung saya itu gentong ada, kendi ada. Nah, orang kota itu apa? Galon. Terakhir saya lihat jamaah saya galonnya itu dirantai. Saya tanya, kok dirantai Bu? Iya Ustaz, hilang galonnya. Orang dari dikasih air, galonnya diangkut juga sama. Ya begitulah manusia itu. Oh lanjut. Kemudian ia keluar, tiba-tiba ada seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lantas orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan sebagaimana diriku. Kemudian ia turun lagi dan mengisi sepatunya dengan air sampai penuh. Kemudian ia menggigit sepatunya dan naik ke atas. Lalu ia memberinya minum. Allah memuji perbuatan orang itu karena menolong anjing. Dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu anjing aja ditolong, Allah ampun dosanya. Bagaimana kalau kita menolong manusia? Bagaimana kalau manusia itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu kita kasih minuman fisik, itu kita diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana kalau kita ngasih minuman ruhani? Ngajak orang dalam kebaikan, memberikan nasihat, mendoakan kebaikan dengan dasar kasih sayang. Wah, itu mengundang rahmat Allah, itu mengundang ampunan Allah. Itu seperti itu. Allah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah menolong binatang itu memperoleh pahala? Jadi kalau kita ngasih makan minum binatang itu kita dapat pahala. Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang punya limpa atau hati yang basah itu mendapatkan pahala. Pokoknya ada binatang atau makhluk apapun, terutama manusia, kalau kita tolong, kita kasih makan, kita kasih minum karena kita sayang kepada mereka,
maka itu diberi pahala oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, itu hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Allah memuji perbuatan orang itu dan memberi ampunan kepadanya serta memasukkannya ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang lain disebutkan, kali tertentu ada seekor anjing yang berputar-putar di sekeliling sumur. Ia hampir mati karena kehausan. Ada seorang penjahat, lebih tepatnya pelacur ini, dari Bani Israel yang melihat anjing itu. Melihat yang demikian, ia melepas sepatunya dan mengambil air untuk diminumkan pada anjing itu. Karena perbuatannya ia diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosa pelacur itu. Jadi bagiyah itu ada yang memaknai pelacur, ada yang mengartikan bagiyah itu ya orang yang lacut gitu aja. Lacut ini wong enggak bener lah. Tapi gara-gara itu diampuni oleh Allah. Itu jangan dipahami, oh kalau gitu kita maksiat aja, yang penting rajin-rajin ngasih makan anjing. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah kita ini kalau punya rasa kasih sayang kepada sesama, bahkan kepada binatang, itu mengundang kasih sayang Allah untuk kita. Itu yang kalau bahasanya Nabi, man lam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang tidak akan disayang oleh Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, nanti yang menguasai langit akan menyayangi kamu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya, atau kita break adzan dulu. Adzan dulu ya, break. Monggo silakan.
Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh monggo. Oke, monggo Pak. Ustaz Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibadah yang dilaksanakan tapi mengganggu kinangannya, Mengganggu? suaranya ya, Me- mengganggu sih kan? kiri kanan, Oh, kiri kanan. tangga. Tangga. Nah, seperti misalnya yang bukan pada waktunya ya. Jadi mungkin bisa kita ngaji ini jam 9 malam kayaknya. Kan teman-teman pengen pada tidur atau minta darus, tapi sudah kuat. Nah, ya itu mungkin waktu pulang. Nggih. Sependek yang saya pahami itu, kita ini di dalam beribadah sekalipun itu tidak boleh mengganggu orang lain. Di prinsip dulu ya, prinsip dulu. Nah, nate pernah di masa Nabi kita Muhammad SAW itu ada sebagian sahabat itu sholat, sebagian yang lain itu membaca Al-Quran. Rupanya Nabi itu dari dalam beliau yang nempel dengan masjid itu mendengar bacaan Al-Quran itu mengganggu yang sholat. Nabi dari jendela mengingatkan sahabat yang baca Al-Quran, tolong itu direndahkan suaranya, itu biar tidak mengganggu saudaranya yang sedang sholat. Karena kalian semuanya sedang bermunajat kepada Allah, ojo ganggu. Itu satu. Nah, makanya terus kemudian termasuk al-akhlak al-karimah, budi pekerti yang baik dalam Islam itu antara lain adalah tidak mengganggu orang saat tidur. Memang itu saatnya tidur ya, bukan orang waktunya bangun. Ya, itu tidak boleh. Itu termasuk mengganggu. Itu termasuk melanggar akhlak yang karimah. Itu termasuk akhlak yang madmumah, akhlak yang tercela. Jadi mengganggu orang tidur itu termasuk di antaranya. Makanya non sewu jam-jam istirahat, di jam-jam di mananya sekiranya nggak pantas dikeluarkan, ya jangan dikeluarkan. Kecuali memang itu waktunya bangun. Memang waktunya orang harus untuk berbuat kebaikan. Nah, itu pun kalau bisa ya volumenya diatur tetap. Volume diatur maksudnya ojo sampai ini pun tetap jangan sampai mengganggu orang lain. Saya pernah ada jamaah itu ngomong gini, di Masjidil Haram itu Ustaz, kenapa ya kita kalau dengar adzannya, dengar iqomahnya walaupun keras sampai keluar itu kita senang. Tapi kalau masjid sebelah saya kok keberisikan, kenapa ya Ustaz? Ada orang yang menjelaskan begini, saya bukan ahlinya ya. Pokoknya kalau di Masjidil Haram itu sudah diatur volumenya sedemikian rupa sehingga walaupun keras, itu kerasnya itu keras yang apa ya? Kuping itu mendengarnya itu merasa nyaman, satu. Kemudian yang kedua, itu kata mereka ini. Yang kedua, di samping sing adzan ya enak suaranya. Itu seperti itu. Tapi terlepas dari itu, pesan kula mung satu. Yaitu tadi, jangan sampai mengganggu orang lain. Di waktu memang jam tidak sepatutnya kita mengeraskan suara sampai keluar, kecuali memang itu waktunya dikeluarkan, itu beda bab itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan. Kalau ini Pak Ustaz, Oke. yang sekarang isinya ada ini, ada mana? Ada ini, DKW gitu. Ada ini apa nikahan, masak baju. Umumnya kan sekarang itu Pak Ustaz, pakai apa kan? Pakai bulan yang itu Pak Ustaz, bulan September. Enggak kiri kanan tanggal juga enggak semuanya semua Pak Ustaz. Gimana itu Pak? Oke. Pertama, itulah pentingnya dalam Islam itu. Ini saya terlepas dari acaranya. Cuma itulah pentingnya dalam Islam itu baik sama tetangga kanan kiri. Kan menurut saya biasanya kalau ada di antara kita hajatan itu, akhlaknya kalau mau nutup jalan, apalagi nanti mungkin takutnya terganggu kan, pamit ke tetangga-tetangga gitu. Kan itu idealnya itu. Ya harus ngomong. Ya, bahwa kemudian ada di antara mereka yang nggak setuju, padahal kita udah pamit secara baik-baik, kemudian mereka nggak setuju, itu konsekuensi punya tetangga seperti itu. Jadi diukur aja. Kalau yang dimaksud adalah, oh ini tetangganya jantungan,
Kalau suara soundnya terlalu gede nanti takut mati ini orangnya, yaitu jangan dipaksakan, takutnya mengganggu. Makanya akhlak itu penting Pak Haji. Harus pamit lah ke kanan kiri, itu harus pamit. Nah, saya ulang saya terlepas dari acaranya apa nih. Tapi apapun namanya, kalau maksiat saya tetap nggak setuju kalau maksiat. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mau yang lain silakan. Cekap nggih. Kita tutup. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih monggo Haji. Kita sholat di shaf pertama adalah berjamaah Pak. Nggih. Bagi pelaku ya. Nggih. Namanya dibantu makan. Namun sholat ada berubah. Kalau di depan itu kadang-kadang kita berjamaah ini apa ya? Kadang-kadang kalau kanan kiri itu kalau ke abad ini apa? Ini dia contoh pribadi. Padahal kita pengen di depan Pak. Tapi kalau kita itu pas setiap hari bakal berjumpa itu buatnya kita tahu abad kanan kiri itu. Nah, karena kita di belakang Pak. Karena di belakang satu bulan. Mohon terang Pak. Yang pertama saya ingin bicara untuk kita dulu ya, untuk kitanya sendiri itu. Makanya kan kalau kita mau ke masjid terutama berjamaah, itu harus ngukur diri kita dulu. Jadi usahakan diri kita ini memang pantas untuk berkumpul orang banyak. Jangan sampai aroma tubuh kita mengganggu orang lain. Itu untuk kitanya dulu ya, untuk kitanya. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu ketika ada orang sholat Jumat tidak mandi, beliau kan marah. Bukannya Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita kalau mau sholat Jumat itu mandi. Nah, kalau dulu pernah ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa ketika sholat taraweh, sholat malam itu ada perintah agar mandi sebelumnya, paling nggak bersih lah gitu. Kenapa? Karena kan dulu tarawehnya bisa semalam suntuk kan, orang mesti ya aromanya macam-macam. Makanya Nabi wanti-wanti suruh menjaga aroma tubuhnya. Satu dulu. Yang kedua, Nabi juga wanti-wanti kan agar kalau yang makan bawang jangan masuk ke tempat sholat kami. Maka kata Sayyidina Umar, matikan dulu aromanya. Matikan dulu maksudnya hilangkan dulu aromanya. Makanya kita kalau mau sholat berjamaah di masjid harus mengukur diri kita. Nah, kita ini upayakan lah, walaupun tidak mandi paling enggak nopo ojo nemen-nemen ngoten lho. Bu yo apa carane ngono, ojo nemen-nemen ngoten. Itu satu. Nggih, betul. Nggih. Nah, ngoten nggih. Nggih, Bun. Nah, berarti kondisi jenengan tidak kuat ya kalau di depan, karena kondisi seperti itu. Nah, kalau pribadi gini, kalau saya pribadi pernah satu saat saya itu sholat misalnya, tahu-tahu dekat ke saya itu, mohon maaf orang yang nun sewu aromanya, saya itu pertama menjaga hati saya. Ya, enggak menjaga hati saya, jangan sampai saya mencela orang ini gitu. Paham maksudnya ya? Itu ujian saya itu, jangan sampai saya mencela orang ini. Kenapa? Ini untuk saya sendiri ya. Nah, kenapa? Karena saya khawatir. Kan saya nggak tahu siapa di samping saya ini. Bisa saja dia kekasih Allah misalnya yang sedang bersujud itu untuk menguji saya, apakah hati saya kotor atau tidak misalnya. Maka kalau pribadi berusaha untuk jangan sampai mencela orang ini. Walaupun saya tetap nggak setuju sama aromanya. Maksudnya kalau menurut syariat agama tetap harus jangan begitu. Ngoten itu sikap saya. Tapi merendahkan orangnya saya nggak berani. Saya pribadi nggih, pribadi. Kadang nggih saabab-ababe barang. Saya sekolah tak sabar-sabar mawon. Jadi pertama saya berusaha menjaga hati saya, jangan sampai mencela orang ini dan jangan sampai merendahkan orang ini karena saya nggak tahu siapa dia di sisi Allah. Saya berusaha menghantam diri saya sendiri aja untuk tetap baik sangka, sabar. Nyatanya aku diuji sama Allah ada orang seperti ini. Satu. Yang kedua, atau ini peringatan dari Allah. Mungkin ada yang salah dari saya sehingga maaf Allah kirim orang ini dekat dengan saya. Bisa saja kan? Jadi saya terus menghantam ke diri saya terus. Sehingga saya nggak fokus sama orang itu. Saya fokusnya ke saya sendiri. Terus yang ketiga yang saya lakukan biasanya adalah
Oh maaf sudah tadi ya, yaitu tadi tetap secara syar'i tindakan dia tidak saya benarkan. Tindakannya ya secara syar'i karena nggak benar tetap saya tolak tindakannya. Tapi perihal hati jangan sampai saya merendahkan yang bersangkutan. Nah, kalau pribadi nggak mas. Tapi cara syariat ya tetap itu salah dan itu saya tidak benarkan tindakan salah itu. Kalau saya punya power saya ingatkan itu. Karena saya nggak punya power, saya tak dungakno wae. Semoga diberi pemahaman yang baik tentang agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo. Ini salat jamaah. Imam itu kan ya sudah ini luruskan sudah dapatkan. Gitu. Kalau pribadi kita ya kalau biasa itu kalau sudah diomong itu ya terus titik yang itu kurang nggak merapatkan. Terus kita itu juga ingat ini, nah Rasulullah gimana? Nolak perintah kalau kita nggak lurus. Itu kan kita kan berarti kan kalau nggak mau rapat itu nolak perintah kan Oh, nggih. Rasulullah. Nggih. Kita kadang-kadang suka ingat itu perintah Rasul kita. Nggih. Jadi nggak lagi kita Oke. Memang betul dalam sholat berjamaah itu harus rapat dan lurus. Itu tidak salah itu. Bahkan Nabi itu sampai bawa tongkat pendek meluruskan pundak-pundak para sahabat supaya rapat dan lurus. Namun jangan lupa Nabi juga berpesan dalam sholat berjamaah itu hendaklah kita jangan berkaku-kaku dalam tangan, yang lentur tangannya. Jadi jangan mentang-mentang terus sholat aturan sholatnya begini terus kita begini misalnya pas sujud begini, jangan. Tetap kita harus lemas, lentur itu. Terus rapatnya juga rapat yang jangan sampai mengganggu yang lain misalnya. Kan ada orang itu yang kakinya ngejar temennya misalnya. Ya jangan. Ya karena yang rapat itu pundak sebenarnya. Rapat itu pundak, bukan kaki sebenarnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya ada benarnya kalau kita tidak mau rapat itu ngerinya gini, kalau nggak mau rapat itu ngerinya masuk dalam hadis niku. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku tidak termasuk golonganku. Naudzubillah min syarri dzalik. Ngerinya masuk dalam kategori itu aja sih. Makanya kita harus berusaha untuk rapat. Wallahu a'lam bishawab. kadang-kadang ini Ya tadi berlemas-lemas dalam tangan aja. Kalau rapatnya tetap harus rapat sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Ini Pak, kalau diramalkan kita sudah banyak lagi. Nggih. Tapi bagaimana sholat sendiri pada saat kita itu terpaham? Nggih. Jadi pada saat maghrib itu tanpa berjamaah, bukan sekarang sholat. Jadi apa aja saja. Ada orang itu bukan ikut jamaah Pak, tapi mereka sendiri sampai yang imam itu. Jadi bisa dengan imam itu ada ruangan khusus yang untuk alat-alat di situ ada minuman juga. Tapi ini yang sendiri sholat itu. Enggak jamaah. Pada waktu saat ngisi nanti selama itu si tausiahnya dia keluar ngisi. Pak itu sama hari itu tapi sendiri Pak. Oh enggak jamaah. Enggak jamaah. Oh benar atau kan dibenarkan atau memang ada sunahnya. Tapi kalau Ada gitu. Baru tahu saya. Padahal nggak terlambat bukan? Saya itu Pak, pas datang dengan saya itu saya lihatin kok di pengimaman di masjid ini sampingnya ada ruangan khusus untuk tahu di mana aja tapi di mana. Dikira saya dia mengimami Pak. Berarti dari satu imam itu sholat sendiri. Misalnya imam kan karena bahasa apa aja gitu Pak. Jadi seperti itu apa? Saya tidak tahu, tanyakan ke beliau aja. Saya tidak tahu saya itu. Saya nggak tahu kenapa beliau gitu. Tanyakan ke beliau aja. Ya. Saya baru tahu itu, bener. Saya baru tahu. Nggak, saya baru tahu itu. Ada orang gitu ya. Pak, kalau misalnya sedang dia itu bukan imam dan makmum kepala kami gampang dulu Pak. Pernah nanya? Ada yang pernah nanya? Kenapa begitu? enggak Iya. kalau beliaunya itu Iya, no. kalau salah itu pelan sekali Pak. Oh, gitu. Iya, itu juga gitu kalau katanya. Tarawih pun juga itu pelan sekali. Makanya ini ada makmum cuma berapa gitu. Kalau begitu kalau saat ini dalam jamaah juga makanya
Batasnya belum. Apakah itu ini juga tapi tidak sangat tidak sendiri ya buat disampaikan imam itu salat ikut salat dengan sampingnya kan sudah nggak perlu makmum ya apa itu. Oke. Jadi kalau yang saya pahami sih tetap sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Itu yang saya pahami ya. Adapun beliau alasannya karena nggak cocok sama imamnya karena imamnya cepat menurut dia padahal nggak cepat, yang penting itu maknina ya. Berarti ada ketidakcocokan secara pribadi bukan secara syar'i. Kalau menurut saya yang lebih utama adalah berjamaah sih. Saya khawatir aja, saya nggak tahu alasan beliau yang paling utama ya. Saya khawatir saja kalau terus begitu ngerinya yaitu tadi masuk yang dalam kategori tidak menyukai berjamaah, padahal itu sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya makanya kalau mau detailnya tanya sama beliau langsung harusnya itu. Kenapa? Tapi saya pernah nanya Ustaz, Apa katanya? katanya tuh karena saya pengen menikmati bacaan sholat. Jadi kalau misalnya imam itu cepetan, jadi kok saya nggak menikmati. Saya ngeri aja sih, saya nggak tahu ya. Saya ngeri aja itu masuk dalam kategori nggak suka berjamaah, padahal jamaah itu kan syariatnya Nabi kita Muhammad SAW, sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ngeri aja sih itu. Ngerinya masuk dalam kategori itu aja, man raghiba an sunnati falaisa minni. Saya kalau alasannya tadi itu loh, ngeri aja sih, saya ngeri. Takutnya begitu, takutnya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi sholatnya di masjid. Kalau di rumah mungkin masih coro, saya nggak ngomong syariat ya, tapi coro kayak delok-delokan sih rada pantes lah. Tapi di masjid kan ya pantes sih jamaah lah. Wong ada jamaah kok kayak ikut jamaah. Saya kira itulah wallahu a'lam bishawab. Ngerinya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cekap nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.